Sistem pengendalian manajemen atau disebut juga SPM adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan, mengawasi, dan juga mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. SPM tidak hanya berupa aturan, prosedur, atau laporan formal, tapi juga mencakup perilaku, nilai, dan budaya yang berkembang dalam suatu perusahaan. Dengan adanya SPM, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap individu dan unit kerja menjalankan tugasnya sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pembahasan ini, rumusan masalah yang kita bahas adalah kita akan membahas tentang apa itu SPM, bagaimana penerapan di Telkom, dan apa yang sesuai dengan teori. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui profil PT Telkom Indonesia sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. Yang kedua, memahami bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen di dalam perusahaan Telkom Indonesia ini. Dan yang ketiga, menganalisis apakah sistem pengendalian yang diterapkan PT Telkom sudah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Slide selanjutnya adalah profil perusahaan. PT Telkom Indonesia atau Telkom Group merupakan perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1884 dan menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, Telkom terus mengalami perubahan dan perkembangan, mulai dari layanan telepon hingga berkembang ke layanan internet, jaringan, digital, dan teknologi informasi. Kemudian pada tahun 1995, Telkom melakukan IPO atau Initial Public Offering, yaitu penjualan saham perdana kepada masyarakat, seperti namanya TBK atau perusahaan terbuka. Dan langkah ini dilakukan untuk memperkuat modal perusahaan dan meningkatkan perkembangan bisnisnya. Saat ini, Telkom berfokus pada transformasi digital dengan menyediakan berbagai layanan digital, internet, data, dan infrastruktur teknologi. Selain itu, Telkom juga terus meningkatkan kualitas pelayanannya dan inovasi agar mampu bersaing di era digital serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Slide selanjutnya adalah visi dan misi PT Telkom. Visi PT Telkom sendiri adalah menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang utama. Artinya, PT Telkom ingin menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan dalam bidang telekomunikasi serta layanan digital, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Dan untuk mencapai visi tersebut, Telkom memiliki beberapa misi utama. Yang pertama adalah mengembangkan infrastruktur digital, seperti jaringan internet dan teknologi komunikasi agar layanan dapat menjangkau masyarakat secara luas tanpa batas. Dan yang kedua adalah mengembangkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Karena keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi karyawannya. Dan yang ketiga adalah membangun ekosistem digital, yaitu menciptakan kerjasama dan inovasi dalam bidang teknologi agar layanan yang diberikan semakin efektif dan modern. Dan melalui visi dan misi ini, Telkom berusaha untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas pelayanannya, serta mampu menghadapi persaingan bisnis di era digital yang semakin maju. Selanjutnya di sini ada nilai perusahaan atau akhlak. Berfungsi sebagai behavioral control, budaya perusahaan menjadi alat kontrol informasi yang menekan moral hazard, mengurangi inefisiensi, dan menciptakan sinergi antar karyawan tanpa harus selalu diatur oleh birokrasi yang kaku. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi atau pusat pertanggungjawaban menjalankan prinsip responsibility accounting. Struktur memisahkan fungsi pengawasan atau komisaris dan eksekusi atau direksi, serta mengimbangi unit-unit bisnis menjadi pusat laba atau investasi agar akuntabilitas kinerjanya dapat diukur dengan jelas. Selanjutnya ada visi misi. Berfungsi sebagai kendali tingkat atas atau high level control. Tujuannya adalah menciptakan goal congruence, keselarasan tujuan individu dan tujuan utama perusahaan, dengan menjadi fondasi utama dalam menentukan Key Performance Indicator atau KPI. Selanjutnya, pendanaan bisnis atau pengendalian aset. Berfokus pada capital budgeting. Pengendalian di tahap ini memastikan bahwa setiap alokasi pendanaan, arus kas proyek, dan struktur modal
menghasilkan return on investment yang optimal. Visi yang menetapkan target, struktur yang mendelegasikan pertanggungjawaban, budaya atau akhlak menjaga integritas kerja, dan pendanaan kontrol alokasi yang sumber daya. Sinergi dari keempat elemen inilah yang menghasilkan kinerja perusahaan yang unggul dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lina. Pada bagian penganggaran keuangan ini, kita membahas tentang bagaimana perusahaan mengatur dan mengelola keuangannya supaya tetap stabil dan terarah. Jadi, penganggaran ini bukan cuma sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran saja, tapi juga jadi bagian penting dalam menyusun strategi perusahaan ke depannya. Penganggaran juga dibuat berdasarkan rencana strategis perusahaan. Artinya, setiap dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan target perusahaan, jadi penggunaannya tidak sembarangan. Selain itu, Telkom juga menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Jadi, semua proses keuangan harus jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, ada juga audit dan monitoring rutin. Tujuannya untuk memastikan apakah penggunaan anggaran sudah berjalan sesuai rencana atau masih ada hal yang perlu diperbaiki. Dengan adanya penganggaran yang baik, perusahaan jadi lebih mudah mengontrol keuangan dan mengambil keputusan dengan lebih cepat. Selanjutnya, perencanaan. Perusahaan menyusun arah dan tujuan yang ingin dicapai agar kegiatan yang dijalankan lebih terstruktur. Perusahaan memiliki dua jenis perencanaan, yaitu RJPP dan RKT. RJPP atau Rencana Jangka Panjang digunakan sebagai gambaran besar perusahaan untuk beberapa tahun ke depan, seperti target perkembangan dan strategi perusahaan. Sedangkan RKT atau Rencana Kerja Tahunan berisi rencana yang lebih detail mengenai program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun. Jadi, RJPP itu merupakan tujuan besarnya, sedangkan RKT adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada perencanaan, dijelaskan juga kalau perencanaan ini menjadi dasar kegiatan operasional perusahaan. Jadi, hampir semua aktivitas perusahaan nantinya mengacu pada perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Maka, dengan perencanaan yang jelas, perusahaan jadi lebih terarah, lebih siap menghadapi perubahan, dan lebih mudah mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengukuran kinerja dan pengawasan pada PT Telkom Indonesia Tbk. Dalam perusahaan besar seperti Telkom sendiri, pengukuran kinerja dan pengawasan itu sangat penting. Karena Telkom memiliki banyak unit kerja, layanan digital, dan jutaan pelanggan. Jadi, perusahaan perlu memastikan semua kegiatan berjalan sesuai target dan tetap terkontrol. Pertama, kita bahas pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sendiri adalah proses untuk menilai apakah pekerjaan atau target perusahaan sudah tercapai atau belum. Di PT Telkom Indonesia Tbk sendiri, pengukuran kinerja dilakukan supaya perusahaan bisa mengetahui apakah strategi dan program kerja yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. Telkom menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. KPI sendiri adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan kerja. Kalau disederhanakan, KPI itu seperti target yang harus dicapai oleh perusahaan atau karyawan. Contohnya di Telkom itu KPI bisa berupa target jumlah pelanggan internet, kualitas jaringan, atau peningkatan pendapatan perusahaan. Jadi nanti perusahaan akan melihat apakah target-target tersebut berhasil dicapai atau belum. Selain KPI, PT Telkom Indonesia juga menggunakan BSC atau Balance Scorecard. BSC sendiri adalah metode pengukuran yang lebih lengkap karena tidak hanya melihat keuntungan perusahaan saja, tapi juga melihat beberapa aspek penting lainnya, seperti keuangan. Di sini Telkom melihat apakah kondisi keuangan perusahaan sehat, apakah pendapatan meningkat, apakah perusahaan memperoleh keuntungan.
Selanjutnya ada aspek pelanggan. Karena Telkom bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan digital, kepuasan pelanggan sangat penting. Jadi, perusahaan akan menilai apakah pelanggan merasa puas terhadap layanan internet, jaringan, atau pelayanan yang diberikan. Lalu ada aspek proses internal, artinya Telkom mengevaluasi apakah kegiatan operasional di dalam perusahaan sudah berjalan dengan baik dan efisien. Misalnya, seperti kualitas jaringan, kecepatan layanan, atau sistem kerja di lapangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini Telkom fokus pada pengembangan karyawan, contohnya melalui pelatihan digital, peningkatan kemampuan teknologi, dan perkembangan skill agar karyawan mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, setelah kinerja diukur, PT Telkom Indonesia sendiri juga melakukan pengawasan. Tujuannya agar semua kegiatan perusahaan tetap berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Salah satu bentuk pengawasan di Telkom adalah audit internal. Audit internal adalah proses pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua pekerjaan sudah dilakukan sesuai aturan dan prosedur perusahaan. Kemudian Telkom juga menerapkan manajemen resiko. Manajemen resiko adalah cara perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang dapat menghambat kegiatan perusahaan. Misalnya, resiko gangguan jaringan internet, kesalahan sistem digital, atau resiko kerugian keuangan. Setelah dilakukan pengawasan, perusahaan juga melakukan evaluasi dan perbaikan. Kalau ditemukan kekurangan atau masalah, maka Telkom sendiri akan mencari solusi dan melakukan perbaikan agar kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Jadi, pengukuran kinerja dan pengawasan sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen PT Telkom Indonesia Tbk, karena melalui proses ini perusahaan bisa memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai tujuan, tetap terkontrol, dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Halo teman-teman, jadi ini saya mau membahas tentang sistem pengendalian manajemen atau SPM di PT Telkom Indonesia. Yuk langsung kita simak. Jadi, contoh nyatanya dalam PT Telkom Indonesia ada apa aja sih? Yang pertama, mereka menggunakan yang namanya KPI atau Key Performance Indicator. Dalam bahasa Indonesianya, indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai kinerja setiap karyawannya agar terpantau dengan jelas. Selain itu, mereka juga melakukan audit secara rutin dan semua laporan keuangannya dibuat dengan transparan. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pemaparan materi video dari kelompok kami adalah pertama, sistem pengendalian manajemen atau SPM sangat penting bagi perusahaan PT Telkom Indonesia. Yang kedua, PT Telkom Indonesia sudah menerapkan dengan baik serta mendukung kinerja dan tujuan perusahaan. Itu aja kesimpulan dari video pemaparan materi kelompok kami. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.